Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rumah Film. Di video kali ini kita akan membahas film psychological thriller yang bikin banyak orang tidak bisa tidur. Judulnya Knock Knock, dan kisahnya dimulai dari satu hal sederhana. Ketukan di pintu saat malam hujan. Tapi dari ketukan kecil itu, sebuah kehidupan sempurna hancur dalam hitungan jam. Siapkan diri kalian, karena semakin jauh cerita ini semakin gelap. Kita diperkenalkan dengan Evan Weber, seorang arsitek yang hidup nyaman dengan keluarganya. Rumahnya besar, rapi, penuh karya seni. Tidak ada konflik besar dalam hidupnya. Istrinya, Karen, adalah seorang seniman yang sedang sibuk dengan pameran penting. Mereka punya dua anak yang lucu dan penuh energi. Di akhir pekan itu, Karen dan anak-anak pergi berlibur untuk melepas penat. Evan tidak ikut karena harus menyelesaikan proyek arsitektur yang deadline-nya sudah dekat. Malam hari, hujan deras, petir menyambar. Saat Evan fokus bekerja, terdengar ketukan keras di pintu depan, knock-knock. Evan sedikit kaget. Ketika pintu dibuka, Evan melihat dua gadis muda. Mereka basah kuyup, tampak kebingungan, dan bilang mereka tersesat. I honestly don't know. My phone got wet and she left hers at... Nama mereka Genesis dan Belle. Mereka bilang, ponsel kami mati. Kami butuh alamat teman yang seharusnya kami kunjungi. Bisa kami numpang sebentar? Evan, karena merasa iba, mempersilahkan mereka masuk. Lagi pula, mereka tampak tidak berbahaya. Di dalam rumah, Evan memberi mereka handuk, menghangatkan tubuh, dan membantu mencari alamat teman mereka. Awalnya, suasana canggung, tapi perlahan, gadis-gadis itu mulai mengobrol dengan Evan. Terlalu dekat, terlalu nyaman. Mereka menggoda Evan dengan cara halus. Duduk terlalu dekat, bertanya tentang pernikahannya, memuji tubuh dan penampilan Evan, membuat candaan bernada seksual. Evan mencoba menjaga jarak. Dia menolak godaan dan mengalihkan pembicaraan. Dia seorang suami dan ayah yang ingin setia. Ketika dia menyebut istrinya, Genesis bercanda. Istri kamu pasti sangat beruntung punya suami baik seperti kamu. Sorry, we had to try. Stop apologizing, it's okay. I love this album. You have good taste. Nyatanya, itu bukan pujian. Itu pancingan. Karena semakin lama, semakin jelas dua gadis itu punya agenda lain. Karena hujan tak berhenti dan taksi tidak tersedia, Evan mengizinkan mereka mandi dan menunggu di kamar mandi. Ketika mereka keluar, keduanya tidak mengenakan apapun dan mendekati Evan perlahan. Saat itu, Evan benar-benar mencoba menahan diri. Surprise! Dia memalingkan wajah, berkata dia tidak bisa, dia suami setia. Tetapi dua gadis itu terus memaksa, terus menggoda, terus memancing secara agresif. Lingkungan, tekanan, dan godaan membuat benteng moral Evan akhirnya runtuh. Disinilah kesalahan fatal itu terjadi. Dan setelah semuanya selesai, Evan merasa hancur oleh rasa bersalah. Dia ingin mereka pergi dan melupakan semuanya. Tapi ternyata, bagi Genesis dan Belle, semuanya baru saja dimulai. Pagi hari, Evan bangun dengan perasaan kacau. Tapi lebih kacau lagi, dia menemukan rumah berantakan, makanan berserakan, musik keras, dan dua gadis itu berperilaku seolah-olah mereka tinggal di sana. Saat Evan meminta mereka pergi, mereka tidak mendengarkan. Are you hungry now? Get up and get dressed right now. Excuse me, sir? Can you tell me where Evan is? Bahkan mereka merespons dengan tawa dan ancaman halus. Genesis berkata, "Kenapa kamu tergesa-gesa? Bukannya tadi malam kamu menikmatinya?" Perkataan itu menusuk Evan. Where's Belle? I don't know. She's not my friend. Belle? Kemudian mereka menyebut hal paling menakutkan. "Kalau kamu usir kami, bagaimana kalau istrimu tahu?" Mereka tersenyum, smile yang bukan lagi manis, senyum predator. Genesis dan Belle mulai menunjukkan sisi asli mereka. Manipulatif, agresif, kekanak-kanakan tapi kejam, dan sangat menikmati membuat Evan tersiksa. Mereka mulai merusak rumah, menarik karya seni istri Evan, menghancurkan properti keluarga,
membuka album foto anak-anak, dan memprovokasi Evan dengan rekaman. Lalu, mereka mengatakan sesuatu yang membuat Evan benar-benar panik. Fuck is so funny. I just have any story for them. It's called To Catch a Predator. Kalau kami bilang kami di bawah umur, kamu bisa masuk penjara seumur hidup. Evan terkejut. Dia ditipu sepenuhnya. Gadis-gadis itu ternyata spesialis memeras pria. Ini bukan kejadian pertama mereka. Semakin Evan mencoba melawan, semakin jauh mereka melangkah. Salah satu adegan paling intens, Genesis mengikat Evan di kursi, kemudian memaksanya menonton rekaman semalam. Dia menangis, menjerit, dan meminta mereka berhenti. Tapi dua gadis itu justru tertawa, menikmati penderitaannya. Belle berkata, "Kamu yang membuka pintu. Kami cuma masuk." How about covering your lipstick? Okay. Sementara itu, Genesis mulai menuduh Evan sebagai predator, lalu merekam reaksi Evan untuk membuat seolah-olah Evan melakukan kekerasan. Terlihat jelas, ini bukan permainan acak. Ini rencana yang sudah sering mereka lakukan. Setelah berjam-jam menyiksa Evan secara fisik dan mental, dua gadis itu memutuskan untuk mengakhiri permainan, merusak rumah Evan hingga tidak dikenali, mencoret dinding dengan cat, memecahkan patung peninggalan keluarga. Menyembunyikan barang-barang penting, dan menanam bukti palsu yang membuat Evan terlihat sebagai pelaku kejahatan. Genesis berkata, "Kamu tahu, semua ini bisa dihindari kalau kamu memilih untuk tidak membuka pintu semalam." Akhirnya, mereka mengikat Evan dan merekam pengakuan palsu. Setelah itu, mereka pergi sambil tertawa, meninggalkan Evan hancur total. Ketika istri dan anak-anak Evan pulang, mereka menemukan rumah sudah seperti daerah bencana. Dan yang lebih parah, mereka menemukan video yang ditinggalkan Genesis dan Belle. Video itu membuat Evan terlihat seperti predator yang menyerang dua gadis muda. Istrinya terkejut, ketakutan, dan kecewa. Evan hanya bisa menangis dalam diam. Di luar, Genesis dan Belle berjalan santai, melewati rumah lain. Mereka mengetuk pintu dengan santai. Knock knock. Film berakhir dengan sugesti bahwa mereka akan mengulangi semuanya dengan korban baru. Itulah alur lengkap film Knock Knock. Film yang mengajarkan bahwa satu keputusan kecil bisa menghancurkan seluruh hidup seseorang. Ceritanya penuh manipulasi psikologis, tekanan moral, dan permainan mental yang sadis. Kalau kalian suka versi panjang seperti ini, tulis di komentar film, apalagi yang harus aku bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.